Bulan Januari 1968, pasukan Vietnam Utara meluncur ke Vietnam Selatan untuk membantu Viet Cong, memulai serangkaian penyerangan membabi buta yang tak kenal ampun, sekaligus memicu yang tadinya hanya sebatas konflik dan skirmish kecil menjadi perang besar-besaran. Ini membuat Viet Cong yang awalnya mengandalkan taktik gerilya serta hit and run, kini mulai berani menyergap terang-terangan, menghadang secara terbuka dan beradu peluru frontal dan belak-belakan dengan tentara Amerika. Akibatnya ialah luar biasa banyak resimen dan unit Amerika di Vietnam yang terisolasi karena serbuan demi serbuan ini. Rantai supply mereka terputus dan komunikasi Amerika pun menjadi kacau. Dan salah satu yang paling terkena dampaknya ialah pangkalan bernama Firebase Gloria yang merupakan setting film kita saat ini, yang juga seakan sudah terlupakan oleh markas pusat dan sekarang berjuang mati-matian untuk tetap hidup dan melayani keganasan Viet Cong walaupun sudah kalah peluru dan kalah jumlah. Kisah nyata ini dibuka di sebuah dusun bernama An Lap, Vietnam Selatan. Hari ini bertepatan dengan Imlek di tahun itu, membuat komunis Vietnam menyepakati gencatan senjata selama 36 jam untuk menghormati Hari Raya Cina ini. Namun skuad Bill Hefner tak peduli akan hal ini. Mereka tetap menjalankan tugas patroli yang kini mengharuskannya untuk memeriksa sebuah pemukiman. Dan perlu diketahui mereka adalah salah satu skuad dari Long Range Reconnaissance atau intai tempur jarak jauh marinir Amerika. Dari kejauhan dusun ini tampak tak berpenghuni, kosong tanpa warga. Sersan Mayor Bill Hefner memberanikan diri untuk melintas maju, berniat memeriksa masuk ke dalam dusun. Tapi ketika diinfiltrasi, area ini bagaikan rumah hantu yang menyebar horor dan teror. Kepala manusia ditancapkan di pasak di mana-mana. Pemandangan yang membuat sersan veteran seperti Bill Hefner pun bergidik kaget. Pantas saja dusun ini melompong karena warga lokalnya, bahkan ternak-ternak mereka sudah menjadi gelimpangan mayat yang busuk. Padahal mereka bukan tentara dan bukan penjahat. Mereka cuma warga sipil Vietnam Selatan yang tak tahu apa-apa. Dari sini barulah sersan Bill paham bahwa yang sebenarnya mengkhianati gencatan senjata selama Imlek ini adalah Viet Cong sendiri. Dan desa ini dihabisi karena ditengarai lebih bersahabat dengan tentara Amerika. Dan dari ratusan warga dusun ini yang selamat hanyalah seorang bocil balita. Hingga akhirnya keputusan yang terbaik adalah dengan membakar musnah seluruh dusun beserta isinya. Charlie's got this valley by the ball. Tortured. This is insanity. Setelah ini skuad sersan Bill pun melanjutkan patroli. Ia memisah skuadnya menjadi dua kelompok. Yang satunya dipimpin oleh Kopral Dinardo yang kini sampai di satu sisi sungai, tanpa sebuah terowongan berpagar, komplit dijaga dua orang Viet Cong. Nah, sebelum kita jauh, Ogut ingin menginformasikan bahwa ada dua macam angkatan bersenjata Vietnam yang melawan pendudukan Amerika. Yang pertama ialah Viet Cong, bernama resmi Front Nasional Pembebasan Vietnam Selatan. Mereka ialah pejuang asal Vietnam Selatan yang pro-komunis dan memerangi Amerika. Mereka juga tidak tercatat sebagai tentara resmi, melainkan hanyalah kelompok bawah tanah dengan gaya tempur gerilya, aksi sabotase serta penyusupan ke desa-desa. Seringnya di film-film, para tentaranya memakai seragam hitam-hitam yang melambangkan baju sehari-hari kaum tani. Dan yang kedua adalah NVA atau North Vietnamese Army, tentara resmi komunis Vietnam Utara yang berpusat di kota Hanoi. Tujuan mereka ialah menang atas Amerika dengan menaklukkan Vietnam Selatan. Dan berbeda dari Viet Cong, gaya tempur mereka lebih pada operasi militer konvensional dengan perang terbuka. Mereka pun memiliki struktur militer yang profesional dan didukung sepenuhnya oleh negara. Nah, kita balik ke Dinardo yang langsung mengangkat M14-nya dan membabat habis kedua Viet Cong ini. Dan setelah ini, sersan Bill sendirilah yang nekat memasuki terowongan. Ia pun menjelajah makin ke dalam dan akhirnya menemukan seorang serdadu Amerika yang ditawan entah berapa lamanya di sini. Tawanan ini mengatakan kalau kawan-kawannya sudah mati semua. Mereka berhadapan dengan ribuan Viet Cong yang menyerbu mendadak. Padahal dikiranya tak mungkin Viet Cong langsung mengerahkan pasukan besar-besaran. We saw thousands of them
lost my whole patrol. Setelah ini, serdadu ini pun diselamatkan dan Shortwave diperintah meledakkan terowongan maut ini. 1 jam kemudian mereka sampai di sebuah pemukiman tepi sungai dengan hampir semua penduduknya berpakaian hitam-hitam, membuat Bill Hefner tak bisa membedakan mana Vietcong dan mana petani atau nelayan biasa. Namun tetap sersan tua ini memerintahkan krunya untuk bersiap. Ia dan 5 orang maju melangkah, sementara Kopral Dinardo dan sisanya disiapkan untuk langsung menembak dari jauh. VC in your area? No VC here. Tapi jawaban ini belum memuaskan Sersan Bill. Semua yang ada di sini terlalu janggal dan misterius. Sersan Bill pun memerintahkan skuadnya untuk segera pergi daripada mereka terkepung orang-orang ini di tempat yang terbuka. Dan memang kecurigaan Sersan Bill ternyata benar. Dan ini diperparah dengan munculnya tambahan Vietcong dari arah sungai. Ini pun segera disambut dengan rentetan senapan mesin M60. Hingga Sersan Bill pun berteriak. Ceasefire! Hold your fire! Saat semuanya berakhir, Kopral Dinardo mengatakan kalau ada 20 laki-laki dan 9 perempuan, ditambah 3 kurir Vietcong yang menjadi mayat. 20 males, 9 females, 3 goddamn ducks. Dan sekarang Sersan Bill pun memanggil helikopter jemputan untuk evakuasi. Dinardo sendiri kini membawa serta bocah dari dusun Anlap yang sekarang ia beri nama Piwi. Sampai beberapa saat kemudian heli Huey ini menuju ke pangkalan Gloria. Tapi belum sempat mendarat, insiden fatal pun terjadi. Heli ini langsung oleng seketika pilotnya tertembak. Ia meluncur deras tak terkendali memasuki firebase atau pangkalan Gloria. Semuanya pun langsung turun sebelum tapi saat dijelajahi, pangkalan ini tak seperti normalnya. Hampir semua tentaranya mabuk berat dan sisanya malah lagi teler. Komandan tertinggi di sini ialah pria bernama Kapten Williams yang saat ini pula tampak setengah mabuk dan setengah tinggi. Ngomongnya ngelantur dan semakin seperti orang gila. Mengetahui hal ini, Sersan Bill pun berniat mengambil alih kepemimpinan pangkalan. Bukan apa-apa, tapi karena ia tahu kalau saat ini ribuan kalau tidak puluhan ribu Vietcong sedang galak-galaknya, sedang ganas-ganasnya menyebar pasukan untuk melakukan penyerangan terbuka di Vietnam Selatan. Kalau pangkalan ini tak segera dibenarkan kedisiplinannya, maka semua serdadu Amerika di sini bisa tumpas kandas tanpa bekas. Tapi Bill tahu perlu trik licik tersendiri untuk mengambil alih pangkalan ini. Dan ketika malam tiba, saat semuanya sudah terlalu teler atau lelap dalam tidurnya, Sersan Bill menasihati Dinardo, jangan sampai trik brutal mereka membuat Kapten Williams mati. Cukup membuatnya terluka dan dipulangkan saja. Dinardo pun merayap pelan. Ia melihat Kapten Williams sudah KO tertidur. Sersan Bill sendiri mencangklong sebuah peluncur granat M79 dan langsung menembakkannya. Ini memaksa para prajurit penjaga melek dan bersiap. Sementara itu saat tak ada mata melihat, Dinardo menembakkan M79-nya ke arah kamar Kapten Williams. Keesokan harinya, karena tak ada pangkat yang lebih tinggi di sini, Sersan Bill pun otomatis menjadi komandan tertinggi di pangkalan yang sudah cacat ini. Ia pun langsung mengatur semuanya secara cepat, mendisiplinkan seluruh prajuritnya sekali lagi. Pagar berduri diperbaiki dan dijaga, hingga pada siang harinya, dari jauh muncul Sersan 1 Jones yang meminta izin masuk setelah ia menjalankan patroli kemarin malam. Dan sekarang ia ditembaki Vietcong dari arah sungai. Jones pun kaget ketika menemui Sersan Bill.
apalagi mengetahui saat Kapten Williams sudah terluka. Ia mengatakan pada Sersan Bill kalau skuadnya melakukan patroli tadi malam dan diserbu oleh sekitar 300 Vietcong. Mereka pun sepertinya sedang bergerak dan marching ke arah Firebase Gloria. Dan Bill pun mengingatkan pula kalau di dekat dusun Anlap ada sekitar 2000 yang sedang bersiap-siap. Pendeknya, mereka di Firebase Gloria ini harus super siaga. And then we're gonna protect it like it was your daughter's cherry. Dan memang semua yang diungkapkan oleh Sersan Mayor Bill dan Sersan 1 Jones ini memang betul adanya. Saat ini, prajurit Vietcong bersenjatakan AK dan Norinco mereka sedang marching di dekat pangkalan Gloria. Mereka adalah resimen Dong Nai. Komandan mereka, Chow Van, membaca kabar dari pusat, memberitahukan kalau unit sabotase akan segera dirilis ke ibu kota Vietnam Selatan yakni Saigon untuk membuat serangan kejutan. Sementara unit dan resimen lainnya diharuskan menyerbu semua bandara dan pangkalan Amerika, semuanya. Inilah bor yang disebut dengan Tet Offensive yang terjadi pada tahun 1968, yakni serangan besar-besaran yang dilancarkan oleh Vietcong dengan bantuan dari NVA dan menargetkan untuk menyerang Amerika di Vietnam Selatan. Dan saat ini di sisi Bill Hefner, perbaikan dan refortifikasi Gloria terus berlanjut. Sekarang tak ada lagi serdadu yang teler atau prajurit yang mabuk atau mengoceh ngelantur. Bill pun lantas masuk ke bawah. Ada sebuah klinik kecil di sini yang dikepalai oleh Kapten Dr. Flanagan dari Rumah Sakit Evakuasi 199. Sersan Bill pun memperingatkan Kapten cantik ini kalau sebentar lagi ada ribuan Vietcong menyerbu mereka. Jadi para pasien yang terluka tak terlalu parah tetap harus dikeluarkan untuk ikut bertempur. Bahkan seorang jurnalis perang pun dipaksa untuk turun tangan dan bekerja sebagai tentara saat ini. Sementara itu di seberang sungai, Chow Van yang berasal dari NVA ini sedang memantau situasi Gloria dari balik rerumputan sungai. Dan mereka cukup kaget karena tidak sama seperti sebelumnya. Gloria kini tampak lebih meriah. Dan sialnya di saat yang sama ini pula turun sebuah Huey menjemput Kapten Williams yang terluka parah akibat digranat diam-diam oleh Dinardo. Dan Chow Van yang melihatnya tak tinggal diam, langsung memerintahkan mortarnya. Beberapa jam kemudian Murphy mengatakan ada 2 gadis Vietnam mampir ke pangkalan. Keduanya tampak lugu dan seperti petani biasa. Sampai tiba-tiba Dinardo langsung memberondong mereka berdua. Ternyata benar prediksi Dinardo. Keduanya membawa peledak dan akan mensabotase pangkalan ini. Lalu di malam harinya, penyerbuan yang dijanjikan oleh NVA dan Vietcong pun bukan abal-abal. Kedutaan besar Amerika di Saigon diserbu secara ganas. Kabar ini merebak pula di Firebase Gloria. Bill Hefner memperingatkan prajuritnya untuk memperbanyak doa kepada Tuhan kalau mereka tak percaya pada senjata dan granatnya. Dan sepertinya doa-doa ini memang harus dilakukan oleh para prajurit Amerika. Karena sekarang hanya doalah yang bisa membantu mereka untuk menghadapi serbuan. Dan kita semua tahu kalau orang Vietnam di era ini menganggap Tuhan tidaklah ada dan nyawa mereka ialah hal yang murah meriah. Mati 1, tumbuh 1000. Chow Van pun memimpin di depan. Betapapun sudah diperkuat pertahanannya, Firebase Gloria cuma pangkalan kecil dan gampil saja untuk digeruduk sampai habis. Tak perlu taktik yang aneh-aneh, cukup gempur secara nekat dari segala arah. Maka komando pertama pun disuarakan dengan tenang. Gloria segera membalas, adu mortar pun terjadi liat. Ini pun disusul dengan barisan hitam-hitam membawa senapan serbunya. Bagaikan petani yang menyimpan dendam, pelan dan pasti merangsek maju bertelanjang kaki. Dan setelah semakin dekat, gelombang demi gelombang pasukan hitam membawa api dendam berlari bak kesetanan ke arah Gloria.
seperti orang yang memang tak sayang nyawa sendiri. Korban Amerika pun mulai menumpuk dengan cepat. DiNardo sendiri mulai mundur ke barikade yang lebih belakang. Serangan ini sedemikian liarnya dan duel jarak dekat terjadi di segala sisi. Sementara di dalam bunker, Kapten Flanagan terus sibuk merawat para serdadu yang terluka. Di posnya, DiNardo akhirnya mendapat bala bantuan dan pelan-pelan ia bisa memukul Vietcong mundur keluar pangkalan. Sampai beberapa saat kemudian, serangan ini pun mengendur. Kedua pihak berhenti kontak senjata. Yang tersisa hanyalah mayat berkelimpangan seperti sampah di mana-mana. Sersan Bill pun masuk ke bunker sekali lagi. Ia berhadapan dengan Kapten Flanagan yang meminta jemputan helikopter dan tambahan suplai medis. Tapi Sersan Bill dengan keras memperingatkan kalau di pangkalan ini komunikasi sudah terputus dan mereka benar-benar sendirian tanpa bantuan. Kita kembali menyimak situasi di atas. Murphy dikirim maju untuk memeriksa oleh DiNardo. Tugasnya ialah mencari korban luka Vietcong yang bisa diangkut untuk diinterogasi dan membunuh Vietcong yang sekarat. Dan kebrutalan ini dilihat dari jarak jauh oleh Chow Fan. Ia pun memerintahkan snipernya untuk membasmi salah satu kawan Murphy. Sampai pada akhirnya, Murphy menemukan seorang pemuda yang terluka tapi jauh dari kata mati. Ia pun menggendongnya balik ke pangkalan. Bây giờ sao? Chào Hawk. Di persembunyiannya, Chow Fan mengungkapkan tujuan Vietcong kali ini sebenarnya ialah berperang dan selamat, bukan untuk menang dari Amerika, tapi hanya untuk tetap ada dan diakui sebagai kelompok militan. Karena kalau sampai Vietcong tumpas kandas semuanya, maka NVA atau Tentara Vietnam Utara akan mengambil alih semuanya secara sepihak. Pada malam hari, DiNardo mengungkap intel yang ia dapatkan dari Vietcong yang ditangkap oleh Murphy. Infonya besok pagi akan ada 2 artileri yang dihadirkan. Dan saat ini para Vietcong sedang menggali terowongan yang disiapkan untuk menembus pangkalan ini. Kalau ini tak segera ditangani, Gloria bisa ludes keesokan harinya. Ia pun lantas mengusulkan untuk berpatroli malam ini juga mencari keberadaan penggalian Vietcong. Maka DiNardo pun berangkat bersama 2 orang kawannya, Shortwave dan Murphy, mengenakan seragam hitam-hitam dan menyandang AK untuk menyamar ala Vietcong. Ketiganya pun masuk ke hutan dan beraksi secara siluman. Sampai mereka tiba di outpost musuh, DiNardo yang terus mendekat diam-diam menempel Claymore. Sementara Shortwave dan Murphy pun menggunakan inisiatif mereka sendiri. Tapi kenasan menghinggapi mereka pada perjalanan pulang. Murphy ketiban sial dan menginjak ranjau. Dan 1000 sial lagi datang patroli musuh sedang melintas. DiNardo pun terpaksa meninggalkan Murphy sendirian berlindung alang-alang. Secara teknis, Murphy paham bagaimana melepaskan diri dari ranjau ini. Yang mengkhawatirkan sebenarnya cuma barisan musuh yang tiba-tiba muncul ini. Dan untungnya mereka semua malah mengejar DiNardo dan Shortwave sampai ke pangkalan. Dan di pos Vietcong akhirnya kemeriahan malam mulai terjadi.
Sementara itu di luar ekspektasi, Murphy berhasil lolos dan kembali ke Firebase Gloria. Saat matahari sudah menerangkan sekali lagi, penyerbuan pun diinisiasi kembali. Jauh lebih ganas dan berkali lipat lebih liar daripada penyerbuan pertama. Mengingat Vietcong masih punya ribuan tentara dan Sersan Bill sendiri sudah kehilangan banyak orang. Dengan singkat, Vietcong sukses menerjang barikade dan terus masuk ke Gloria. Selayaknya di sini Amerika hanya bertujuan bertahan hidup dan bukan memenangkan pertempuran. Kita butuh sejenak untuk menengok kondisi Saigon di Bandara Tan Son Nhut yang juga sama liarnya dengan Firebase Gloria. Kita dipertemukan dengan pilot bernama Moran yang dikirim untuk memeriksa Firebase Gloria. Sementara itu di Gloria sendiri ombak api belum juga padam. DiNardo bertarung seperti kerbau terluka, membabat habis semua yang di depannya. Sementara Sertu Jones mengeraskan telunjuknya di picu senapan M60. Sampai akhirnya Huey yang dipiloti Moran ini tiba ke atas langit Gloria dan langsung ikut memberantas Vietcong yang ada di bawah. Komandan Chow Van meringis kecut. Hari ini rupanya Amerika masih juga beruntung. Moran terus menembaki tanpa ampun, seperti menganggap ini sebuah pesta yang harus diikuti. Yang pada akhirnya ini pun memaksa Chow Van untuk menarik mundur seluruh pasukannya. Dan Moran pun pelan-pelan turun ke Gloria, bertemu dengan Sersan Bill yang memintai suplai tambahan. Dan lantas berangkat pulang lagi. Di posisinya, Chow Van melihat mayat-mayat yang berhasil dievakuasi dan cukup terkejut menemukan bahwa tangan kanannya ternyata juga sudah mati. Dan sampai di Saigon, Moran menemui kawan-kawannya dari kavaleri udara Amerika untuk ikut ke Firebase Gloria memberikan bantuan. Maka 3 Huey hijau pun beredar di langit menuju Gloria. Mereka mengincar persembunyian Vietcong dan menghujani peluru dari atas. Chow Van sendiri memerintahkan untuk terus melawan, meski ia sendiri tahu bahwa ini sia-sia. Bagaimana bisa melayani firepower yang sebesar ini di atas kepala mereka? Dan setelah puas membuli resimen Chow Van, Moran mendarat sekali lagi di Gloria untuk mengeluarkan tambahan suplai yang diminta Sersan Bill. Tapi Bill dalam hatinya pun paham, serangan berikutnya pasti akan menjadi serangan yang paling mematikan. Beberapa jam kemudian situasi berlangsung tenang, tanpa DiNardo bermain dengan Pee-wee, bocah yang diangkutnya dari desa Anlap. Dan di malam hari, Sertu Jones menyibukkan diri untuk menghibur para prajurit. Sedangkan di dalam ruang komandan, kegembiraan DiNardo di siang hari menjadi lenyap karena ini sebenarnya untuk menutupi betapa depresinya DiNardo. Ia mabuk berat di hadapan Sersan Bill, mengoceh betapa perang ini terlalu berat dirasakan. Kesadisan dan kebrutalannya selama ini ialah akibat dari keputusasaannya menghadapi situasi tempur yang tak berkesudahan. Ia bahkan sudah tak tahu menau alasan kenapa Amerika memerangi komunisme. Semuanya ini menjadi hampa dan bagai tak bermakna. Apalagi ia masih sakit hati pada Korps Marinir Amerika karena tak diizinkan pulang ketika putra kandungnya meninggal dunia. Inilah sebabnya ia sangat menyayangi Pee-wee seperti anaknya sendiri. Hari berikutnya pun tiba. Vietcong kembali menyerang. Taktik mereka pun masih sama, yakni tanpa taktik sama sekali. Mereka maju dan terus maju. Inilah strategi utamanya. Menghadapi ini, Sersan Bill hanya bisa mundur dengan teratur. Musuh yang kini dilawannya seperti tak bisa habis berapapun peluru ditembakkannya. Mereka pun bahkan berhasil masuk ke bunker klinik Kapten Flanagan dan secara ugal-ugalan memberondong siapa saja. Pee-wee yang melihat kekacauan ini segera keluar ke tempat yang jauh lebih kacau.
Murphy sendiri akhirnya mati mengenaskan. Sedangkan Sersan Bill berduel sengit dengan Komandan Chow Van. Kita balik ke klinik sendiri. Dr. Flanagan mati-matian menghalau Vietcong. Tapi untungnya kebrutalan Vietcong ini bisa diredam ketika dari langit muncul kawanan pilot Moran dengan Huey-nya dan langsung mengumbar peluru ke arah Gloria. Sekali lagi konvoi Huey ini bagaikan malaikat penyelamat, laksana tanpa tanding dari atas langit yang dengan instan mengubah situasi tempur. Sementara itu Dinardo sendiri masih bertarung liar meski Naas akhirnya menjemputnya karena ia melihat Pee-wee ada di medan tempur, dan saat ia akan menyelamatkannya, Chow Van lah yang menyambut. Tak sanggup mengkandaskan Huey ini, Chow Van pada akhirnya menarik mundur pasukannya. Ditambah lagi memang saat ini Sersan Bill berada di atas angin dan mulai menekan balik. Ketika semuanya berakhir, para korban luka segera dinaikkan ke atas Huey. Sedang Sersan Bill memutuskan untuk menemani Dinardo, kopral kesayangannya ini di saat yang paling terakhir. Tapi beruntung bagi Firebase Gloria kalau pertempuran hari ini adalah yang terakhir bagi resimen Dong Nai dan Chow Van. Mereka mundur jauh. Tangan kanan Chow Van yang baru pun memberi kabar dari Hanoi kalau Amerika kalah telak di mana-mana. Tapi bagi diri Chow Van, ini juga pertanda akhir dari Vietcong. Mereka sudah kehilangan terlalu banyak tentaranya. Di akhir film disebutkan kalau Vietcong sudah menelan 55.000 korban nyawa. Dan setelah ini, sejarah mencatat jika nama Vietcong sudah tak ada lagi. Perjuangan mereka seluruhnya digantikan oleh tentara Vietnam Utara yang jelas jauh lebih kuat dan lebih profesional. Nabor, demikianlah akhir film ini, semoga bisa menghibur kalian semua. Kita jumpa di konten JDFX selanjutnya. Wassalamualaikum.